Salam sehat jiwa dan senang berjumpa dengan teman-teman semua. Saya Van Rotasi Jawa, dosen yang akan memfasilitasi teman-teman dalam mata kuliah keperawatan jiwa 1. Pada pertemuan pertama, kita akan berdiskusi terkait sejarah keperawatan jiwa dan tren serta isu dalam keperawatan jiwa. Namun sebelum kita masuk dalam sejarah, tren, dan isu, saya ingin memulai dengan apa itu sih keperawatan jiwa. Menurut American Nursing Association atau ANA, keperawatan jiwa itu adalah area khusus dalam praktik keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri sendiri, jadi kita sendiri secara terapeutik untuk meningkatkan, mempertahankan, dan memulihkan kesehatan jiwa yang fungsinya terintegrasi dalam kondisi sehat dan juga sakit. Menurut WHO, yang dikatakan perawat jiwa itu merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang diakui dengan spesialisasi dalam keperawatan jiwa. Yang disebut perawat jiwa yang diakui perawat jiwa itu adalah register nurse with S1, artinya perawat yang terdaftar nurse plus S1, dan juga bekerja di rumah sakit minimal 2 tahun. Selain itu, yang diakui juga adalah register nurse plus S1 sarjana dan juga pasca sarjana dengan linear spesialis keperawatan jiwa. Sekarang kita akan masuk membahas terkait sejarah, tren, dan isu dalam keperawatan jiwa. Untuk sejarah, saya akan membahas dalam 2 bagian, sejarah keperawatan secara global dan juga di Indonesia. Untuk keperawatan secara global, saya membagi dalam 4 fase. Fase pertama yaitu fase pada abad peradaban. Jadi asal mula sebagian besar konsep psikiatri dimulai dari zaman prasejarah, ketika orang primitif percaya bahwa bahwa tubuh itu memiliki roh dan harus diusir untuk menyembuhkan orang dengan gangguan jiwa. Ada 3 tokoh yang cukup berpengaruh pada zaman tersebut, yaitu pertama yaitu Hippocrates pada 460 sampai 375 sebelum Masehi. Hippocrates yang merupakan bapak kedokteran ini, dia menerangkan bahwa perubahan perilaku dan gangguan jiwa itu disebabkan karena adanya perubahan 4 cairan tubuh atau hormon yang dapat menghasilkan panas, dingin, kering, dan kelembapan. Terus ada Aristoteles pada tahun 382 sampai 322 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa pikiran itu dikaitkan dengan hati. Jadi ketika ada pikiran terganggu, maka fungsi tubuh kita itu semua juga terganggu. Terus Galens pada tahun 130 sampai 200 sebelum Masehi. Galens sebagai dokter Yunani pada saat itu, dia mengatakan bahwa gangguan emosional dan mental itu dikaitkan dengan adanya masalah pada otak. Jadi pada masa itu bangsa Yunani telah menggunakan sistem perawatan yang modern. Kenapa saya katakan demikian? Hal ini karena kuil mereka jadikan sebagai rumah sakit dengan lingkungan yang bersih, terus udara yang segar, terpapar juga sinar matahari yang baik, dan mereka menggunakan air bersih dalam proses terapeutik tersebut. Jadi untuk menyembuhkan pasien dengan gangguan jiwa, terapis juga mengajak pasien untuk jalan-jalan, lalu pergi ke air terjun untuk mendengarkan suara air terjun untuk membuat dia lebih rileks seperti itu. Jadi mereka percaya bahwa udara segar, air yang bersih, sinar matahari itu dapat meningkatkan penyembuhan bagi orang yang gangguan jiwa.
Lalu kita masuk pada fase kedua, yaitu pada abad pertengahan hingga tahun 1773. Pada abad ini mungkin bisa dikatakan sebagai abad yang jadi perlakuan terhadap orang dengan gangguan jiwa itu sangat mengalami kemunduran dibandingkan pada fase sebelumnya. Karena ketika individu yang mengalami gangguan jiwa itu mereka akan kucilkan dari masyarakat dan dikurung di rumah sakit atau institusi-institusi tertentu. Lalu pada masa ini juga orang yang menunjukkan gejala seperti depresi, paranoid, atau delusi, histeria itu dianggap oleh dokter orang yang berbahaya. Selain itu, rumah sakit pertama yaitu rumah sakit kerajaan Bethlehem dibuka di Inggris pada tahun 1403. Jadi pengucapannya itu Bethlehem gitu ya. Nama itu melambangkan perlakuan tidak manusiawi kepada orang dengan gangguan jiwa. Namun pada tahun 1724 seorang pendeta Puritan bernama Cotton Mather, dia mematahkan mitos tersebut, mitos dari gangguan jiwa tersebut, bahwa gangguan jiwa itu bukan merupakan hasil dari kerasukan setan ataupun sihir. Namun dia menjelaskan gangguan jiwa adalah hasil dari perubahan fisik dalam tubuh penderita itu sendiri. Lalu kita akan masuk kepada fase ketiga, fase 1773 hingga 1956. Jadi pada abad ini dianggap sebagai era nalar dan peningkatan mutu ya orang dengan pelayanan gangguan jiwa. Pada tahun 1843 itu ada sekitar 24 rumah sakit yang tersedia untuk perawatan gangguan jiwa. Terus ada Clifford Beers yang merupakan seorang pasien gangguan jiwa. Dia menulis kisah tentang pengalamannya sebagai pasien. Terus ada seorang Emil Kraepelin yang mendeskripsikan terkait penyakit Alzheimer pada tahun 1910. Dan pada tahun 1920-an seorang tokoh yang juga yang sangat terkenal, Harry Stack Sullivan, dia mendirikan bangsa untuk klien dengan diagnosis skizofrenia dan menunjukkan dampak positif dari lingkungan terapeutik yang memungkinkan untuk klien dia bisa kembali ke masyarakat atau komunitas. Lalu pada tahun 1936 lobotomi frontal pertama dilakukan pada manusia. Lalu Peplau pada tahun 1956 dia mengatakan bahwa sejarah keperawatan jiwa dimulai pada tahun 1773 dan pada tahun 1952 fenotiazin itu diperkenalkan di Amerika Serikat, dan pada tahun 1962 juga 60-an juga untuk menjadi obat utama dalam pengobatan pada pasien-pasien psikosis. Sehingga kita lihat pasien-pasien itu mereka lebih responsif terhadap perawatan, terhadap pengobatan, dan mereka dimungkinkan untuk kembali ke komunitas. Lalu pada tahap ketiga yaitu perkembangan sejak 1950-an. Ini yang cukup membawa angin segar, yaitu pada tahun 2002 Presiden George Bush dia memerintahkan untuk mempromosikan peningkatan akses ke pendidikan dan kesempatan kerja bagi orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa. Selain itu, National Alliance for the Mental Ill (NAMI) pada bulan Oktober 2002 menginisiasi untuk mempromosikan dan berinvestasi dalam penelitian, pelayanan gitu ya, dalam proses recovery dan pencegahan gangguan jiwa. Jadi bisa dikatakan bahwa pada abad ke-20
keperawatan jiwa itu juga dia mulai berkembang. Hal ini kenapa? Karena keperawatan jiwa itu sudah menjadi spesialisasi klinis dengan studi lanjutan dalam program master keperawatan jiwa, spesialis klinis, dan praktisi perawat ya, memperoleh pengetahuan yang expert, yang ahli dalam perawatan dan pencegahan masalah kejiwaan. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat juga tentang sejarah keperawatan jiwa di Indonesia. Sejarah keperawatan jiwa di Indonesia kita bagi dalam 4 fase, di mana fase pertama adalah fase penjajahan Belanda, fase kedua adalah fase penjajahan Inggris, fase ketiga adalah fase penjajahan Jepang, dan fase pada saat zaman kemerdekaan. Jadi pada fase pertama penjajahan Belanda itu tahun 1799, pemerintah kolonial Belanda mendirikan rumah sakit Bienen Hospital di Jakarta, yang tujuannya itu sebenarnya untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Jadi pada saat itu bisa dikatakan tidak ada perkembangan profesi keperawatan. Lalu pada kedua yaitu di saat Inggris mulai menjajah Indonesia tahun 1812 sampai 1816, itu semboyan mereka adalah kesehatan adalah milik setiap manusia. Jadi pada saat itu ada upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat, bukan saja tentara tetapi juga pribumi, merawat orang dengan gangguan jiwa dan juga para tahanan. Lalu ketika kembali kepada penjajahan Belanda, setelah penjajahan Inggris dan kembali ke tangan Belanda, kesehatan masyarakat Indonesia bisa dikatakan menjadi lebih baik. Hal ini kenapa? Karena didirikannya rumah sakit Stadverband di Glodok, Jakarta, yang sekarang kita kenal RSCM. Terus ada juga rumah sakit PGI di Cikini, terus rumah sakit Saint Carolus, gitu ya, rumah sakit Borromeus, rumah sakit Elizabeth di Bandung, Borromeus di Bandung, ya gitu ya. Lalu berdiri juga sekolah-sekolah perawatan. Kita masuk pada fase ketiga di mana penjajahan Jepang. Kalau bisa dikatakan fase ini merupakan zaman kemunduran dan kegelapan bagi keperawatan. Karena apa? Pemerintah Jepang mereka mengambil alih pimpinan rumah sakit. Lalu karena ketidaksediaan obat-obatan, wabah menyebar, wabah penyakit menyebar, dan membuat masyarakat banyak yang menderita. Lalu pada fase keempat, zaman kemerdekaan. Jadi 4 tahun pasca kemerdekaan dilakukanlah pendirian rumah sakit dan balai-balai pengobatan. Lalu pada tahun 1952 berdiri sekolah keperawatan. Lalu 1962 Departemen Kesehatan mereka mendirikan Akademi Keperawatan. Lalu 1985 itu UI mendirikan PSIK di Fakultas Kedokteran. Artinya program studi ilmu keperawatan di Fakultas Kedokteran. Setelah itu berdiri program studi ilmu keperawatan di beberapa universitas negeri lainnya seperti Unpad, UGM, Unhas, Undip, dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada tren dalam keperawatan jiwa. Pertanyaan saya adalah, kenapa kita harus mengikuti tren? Ada 3 jawaban dan mungkin teman-teman bisa mencari jawaban yang lain. Kalau menurut saya ada 3. Yang pertama, agar kita tidak ketinggalan, dan artinya kita bisa terus mengupdate ilmu terkait keperawatan jiwa. Yang kedua adalah ilmu itu dia tidak statis, dia selalu berkembang. Untuk ilmu-ilmu keperawatan dan sosial ya, itu terus berkembang dari saat ke saat. Kita lihat saja dengan banyaknya
artikel-artikel, ketika membaca artikel yang bereputasi ya, untuk jurnal-jurnal yang bereputasi, banyak sekali terobosan-terobosan baru dalam bidang keperawatan jiwa. Lalu yang terakhir adalah ketika kita mengikuti tren, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Untuk tren yang pertama, saya mau katakan ada perubahan demografi. Kenapa demografi ini menjadi tren juga? Kenapa perubahan dari extended family ke nuclear family itu menyebabkan apa? Keluarga itu kurang peduli gitu ya, saling, keluarga yang satu dengan yang lain tidak saling peduli, misalnya contoh di kota-kota besar. Tapi kalau desa-desa saya yakin tidak. Terus banyak lansia yang mengalami kesepian gitu ya, karena anaknya aktif bekerja dan sebagainya, menyebabkan lansia itu dia sendiri dan mengalami kesepian. Terus tren yang kedua adalah tren penyakit. Pada dulu itu trennya penyakit infeksi, sekarang sudah berubah trennya. Trennya berubah menjadi penyakit jantung, kanker, maupun masalah gangguan jiwa. Lalu tren berikutnya adalah perubahan sosial ekonomi. Kalau kita lihat gambar di samping, itu gambar desa dengan gambar di industri gitu ya, dimana orang tidak terlalu misalnya sayur-sayuran atau apa semuanya ada gitu ya, lalu tenang, tidak bising gitu. Tetapi ketika kita ke kota, itu terjadi kompetitif, di mana orang akan berupaya untuk bekerja, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka banyak bekerja di perusahaan-perusahaan, dan itu kehidupannya. Dalam hal ini misalnya tingkat stres yang semakin meningkat, beban keluarga menuntut misalnya sekolah, anak bersekolah, terus makanan-makanan yang harus dibeli untuk memenuhi kebutuhan, itu juga mempengaruhi ya, jadi itu tren. Terus teknologi, misalnya di masa pandemi ini, misalnya distance learning, di mana perawat itu juga dituntut untuk bisa menguasai komputer gitu ya. Dan juga kalau kita lihat sekarang, konsumen atau klien itu sudah punya pengetahuan lewat internet tentang kesehatan dan berbagai penyakit yang ada. Jadi konsumen itu semakin tertarik dan mempunyai pengetahuan tentang promosi dan juga bagaimana sih pencegahan penyakit tersebut. Jadi perawat dituntut untuk memahami perubahan peran dari konsumen tersebut dan mempunyai keterampilan yang memadai dalam menolong klien dan keluarga untuk memaksimalkan peran mereka dalam merawat klien di rumah. Lalu banyak dari perkembangan teknologi ini, banyak bermunculan gerakan-gerakan konsumen ya, organisasi-organisasi kesehatan jiwa, misalnya komunitas peduli skizofrenia gitu ya. Lalu kita lihat terkait tren-tren itu menjadi muncul, kalau lihat gambar di samping itu, informasi disajikan kepada publik melalui layanan publik seperti video, situs web, pamflet, dan iklan. Selain itu juga tren yang ada sekarang terkait teknologi ya. Kalau teman-teman perhatikan gambar di samping, itu adalah protes dari NAMI ya, yang tadi saya sebutkan, The National Alliance for the Mentally Ill, terhadap salah satu program televisi populer di Amerika, Wonderland. Jadi hal ini karena dalam satu episode itu seorang pria dengan skizofrenia membunuh beberapa orang di Times Square, dan setelah itu ia melakukan bunuh diri setelah dirawat. Menurut NAMI ini dapat menjadi sugestif ya gitu ya, untuk orang lain melakukan hal yang serupa.
ini adalah gambar selanjutnya, di mana Wonderland gitu ya, dia menarik terkait kasus tersebut. Jadi film yang tadi itu di-off-kan. Lalu ada juga tren terbaru di mana kalau kita lihat gambar di samping, intervensi dengan pendekatan kontak yang telah diimplementasikan kepada publik melalui program NAMI, yaitu juga In Our Own Voice, di mana orang dengan gangguan jiwa mereka berbagi ya pengalaman mereka, tantangan mereka terkait stigma dan proses recovery untuk audiens ya gitu, kepada masyarakat dan juga sesama mereka. Lalu terkait tren juga sekarang sudah bergeser gitu ya kepada yang namanya recovery gitu. Nanti pada keperawatan jiwa 2 baru kita akan membahas lebih lanjut. Tetapi secara singkat saya ingin menggambarkan bahwa recovery itu merupakan bagaimana seseorang itu biarpun dia mengalami masalah gangguan jiwa, tetapi ketika dia berusaha untuk bangkit, biarpun dia mengalami kemunduran ya, mengalami kekambuhan, namun ketika dia mau untuk berusaha lagi, itu merupakan bagian dari proses recovery. Jadi kita perlu untuk mendengarkan mereka gitu ya. Seperti contoh di samping, di mana ada sebuah program yang namanya This Is My Brave, di mana program ini menggunakan theatrical dan narasi seperti puisi, esai atau musik yang dibawakan oleh beberapa ODGJ untuk berbagi pengalaman mereka. Jadi mereka melakukan pertunjukan untuk menunjukkan, dan setelah itu mereka bercerita terkait apa yang mereka rasakan. Lalu tren yang ada juga tentang terkait perubahan dari pelayanan kesehatan jiwa. Jadi sekarang jumlah gangguan jiwa setiap tahunnya itu semakin meningkat. Lalu kita membutuhkan pelayanan keperawatan jiwa yang stabil. Kalau dilihat sekarang terkait keuangan yaitu anggaran untuk kesehatan jiwa belum masuk dalam program prioritas. Kesehatan jiwa di puskesmas itu masuk dalam program pengembangan, bukan program prioritas. Terus perawat itu mereka dituntut untuk lebih meningkatkan pemahaman, pengetahuan, skill gitu ya. Karena masyarakat saat ini sudah dengan teknologi yang ada, pengetahuannya sudah semakin meningkat terkait gangguan jiwa. Lalu adanya mental health Global Action Program dari WHO gitu ya. Dan ini membuat perawat dituntut untuk memiliki program-program pembelajaran yang up to date gitu ya. Lalu perawat dituntut untuk meningkatkan riset. Karena hal ini yang akan membentuk evidence base di pelayanan. Lalu tren lainnya yaitu terkait peran dari perawat jiwa ya. Sekarang kita lihat perawat jiwa itu banyak spesialis dan subspesialisnya. Kita bisa lihat seperti gambar yang ada di samping gitu ya. Jadi ada perawat psikoterapis, ada perawat edukator ya gitu ya, perawat jiwa edukator, ada yang perawat perawat jiwa anak gitu ya, ada perawat yang pada pasien-pasien yang nafsa adiksi gitu ya. Jadi ada perawat yang juga perawat neuro ya, perawat jiwa neuro, seperti itu. Terus bagaimana dengan isu dalam keperawatan jiwa? Kalau isu dalam keperawatan jiwa mau dikatakan bahwa kurangnya evidence base. Kenapa? Karena perawat itu sulit untuk menjustifikasi secara ilmiah tindakan keperawatan. Makanya evidence base itu harus perlu ditingkatkan. Lalu peran yang tidak jelas gitu ya. Ini
interdisiplin lain yang harus, atau profesi lain yang harus pegang atau kita. Karena misalnya saya ambil contoh, pada saat pengkajian misalnya, perawat misalnya ketika itu profesi lain sudah melakukan pengkajian, terus kita sebagai perawat datang lagi untuk menanyakan hal yang sama. Hal itu membuat pasien semakin tidak nyaman gitu ya. Terus menjadi perawat jiwa itu bukanlah pilihan. Hal ini yang perlu mungkin isu yang mungkin bisa ditanyakan kepada kita masing-masing. Lalu isu dalam etik pelayanan, kalau kita lihat gambar di samping, di mana perawat pasien itu dikurung gitu ya, seperti penjara, itu gambaran-gambaran ini yang ada dalam pelayanan keperawatan jiwa kita di Indonesia. Terus adanya restraint, dan itu nanti akan dibahas lebih lanjut pada keperawatan jiwa 2. Sehingga menjadi dilema dalam isu keperawatan jiwa. Ketiga pertanyaan yang ada di samping: apakah pasien yang berperilaku mengganggu harus dikurung? Kalau hubungan terapeutik sudah selesai, boleh tidakkah kita mempunyai hubungan lanjut dengan pasien? Lalu yang terakhir, apakah pasien psikotik boleh menolak untuk dirawat? Itu yang akan menjadi pertanyaan untuk teman-teman galih lebih lanjut untuk dijawab dalam tugas individu. Sehingga kesimpulan saya berkaitan dengan tren dan isu bahwa perawat perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui riset yang mendukung justifikasi untuk tindakan keperawatan berdasarkan evidence base. Karenanya pendidikan perawat jiwa harus selalu ditingkatkan. Demikian diskusi kita. Pada pertemuan kedua kita akan membahas terkait proses terjadinya gangguan jiwa. Sampai jumpa pada pertemuan kedua. Salam sehat jiwa.